1, 2, 3. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Stalk. Apa kabar Stalkers? Nama penontonnya Stalkers. Oh, Stalkers. Apa kabar? Halo Semoga semua Stalkers. masih sehat, masih semangat menonton kita ya teman-teman. Kali ini episode ke-7. Kembali lagi dengan bintang tamu dari kelas saya sendiri. Namanya? Silakan Pak, diperkenalkan nama siapa? Jadi bintang tamu kali ini namanya Bintang. Nama saya Bintang Muhaimin Wicaksana. Saya satu kelas dengan Bapak Rois kita ini. Saya anak buahnya. Ya, woi, bukan anak buah dong, teman kelas. Cuma dia memang karirnya lebih bagus. Sekarang kan namanya Bintang kan. Wih, udah jadi Pak Bintang, apa kabar? Alhamdulillah Ya, sehat. sehat. Pak Rois gimana? Alhamdulillah. MC. Saya bukan Rois sih. Oh, MC ya? MC. Saya MC. Jangan ngomong Rois lah. Belum masuk kita. Kita masih liburan ini. Siap. By the way, kita syuting di hari kemerdekaan ya. 17 Agustus. Pak Bintang 17 habis upacara ya. Nasionalis. Ya, karena beliau guru di sebuah pesantren. Kalau nggak upacara, dia di Bennett kalau nggak salah ya, dari guru ya. Jadi dia upacara dulu. Oke, Pak Bintang, Anda orang mana? Saya asli Padang. Ah, lu Padang? Padang. Kok gua kira lu Jawa? Jadi saya Bapak Ibu Hah? Padang. Oh, lu Padang. Tapi tinggal Asli. di... Tinggal di Bogor. Nah, ini lucu kan? Orang Padang, Tinggal di Bogor. logat Jawa, tinggal di Bogor. di Bogor, daerah Sunda. Ini lucu banget. Bisa bahasa Padang nggak? Bisa dong. Bisa. Bisa Coba. Assalamualaikum semua. Kabar. Oh, apa kabar ya? Kabar. Lawakan dulu. Lawakan. Rawa ya. Apa tuh? Enggak tahu gua. Lawakan doakan. Oh, udah Lah. makan. Apa ya? Kalau belakangnya S biasanya diganti jadi H. Kayak manis jadi manih. Pedes pade. Pade. Iya. Berarti asam pade itu asam pedas. Ya? Asam pedes. Oh iya. Iya. Baru tahu lagi. Ya, gua ada makanan Padang namanya asam pade. Gue juga orang Padang, gue Oh. Telawi. Tapi gue nggak bisa bahasa Padang. Oke, Anda SD SMP di SD dulu deh, SD di mana? Jadi SD di dua tempat. Oh, pindah-pindah. Karena dulu kelas 1 sampai kelas 4 itu di MI di Citayam. Anak Citayam ya. Jauh banget sih lu dari Padang, Bogor, terus sekarang Citayam. Citayam. Oke, dulu tinggalnya di mana? Dulu di Citayam. Tinggal Oh, Citayam. Citayam, Jadi oke. dan uniknya aneh lahir di Medan. Yo om. Ini orang Jadi mana sih? dari Medan Heeh. terus pindah ke Jakarta. Oke. Jakarta pindah ke Depok, Depok pindah ke Citayam. Kita kenal inilah Sunnah, kenal Salafi. Iya. Kenal Salaf kita. iya. Akhirnya kita hijrah ke Bogor, Oke. ke dekat pesantren. Oke. Citayam, kalau nggak salah Anda pelopor Citayam Fashion Week kalau nggak salah ya? Oh enggak ya? Temannya itu siapa? Bonge. Terus abis itu SD pindah ke Ibnu Taimiyah. Oh, udah pindah ke Dekat Ibnu rumah, Taimiyah iya, ya? kelas Oke. 5-6. Berarti lu dari Citayam pindah rumah ke Bogor Ke ya? Bogor buat sekolah di pesantren Demi hijrah ya? demi hijrah. Keren banget nih orang yang pindah-pindah Insya Allah. nih. Kayak Arab Badiah berarti ya pindah-pindah orangnya. SMP-nya di? SMP di Ibnu Abbas di Sragen. Oh, Ibnu Abbas. Sragen. Bareng Husam ya? Iya, barongsam. Bareng Husam. Sekelas kita. Berarti... Gufron. Oh, Gufron. Gufron. Oh, suaranya enak-enak lagi. Husam enak, dia juga enak, Gufron juga enak, serius. Gufron temen kita juga, suaranya enak. Oke. Itu mulai ngafal dari kapan berarti lo ngafal Quran? Dari SD itu, dari, Oh, dari SD yang ya? di pesantren. SMP udah apa? Udah selesai apa belum? SMP itu aneh masih bandel, Pak. Iya. Jadi Oke. aneh pernah kelas 8 itu, pas kelas 8 ngafal setahun cuma 1 juz kalau nggak salah. 1 juz doang. Iya. Agak lambat sih. Iya. Lambat Jadi, banget tapi, sih. Iya. Tapi sebelumnya udah ada. Jadi Oh. sempet karena ngerasa udah ngelewatin target. Pas di kelas 8 itu, ada yang ngerasa udah lebih target. Wih. Jadi makanya udah nyampe aja lah, nyampe. Udah Kayak hafalan cuma formalitas doang gitu dulu. Gue udah lewat Cuma- bos gitu. Iya, cuma habis itu ya alhamdulillah kita dapat hidayah lah ya. Ya, Tersadarkan lah di pesantren. Gara-gara apa tuh kok boleh Baru. tahu? Jadi dulu pernah ngelanggar ya. Oh ya. Sampai ke orang tua. Jadi Oh, sampai ke orang tua. Nah, akhirnya jadi gitu. orang tua tuh sampai nangis waktu itu ya. Ya. Dari situlah Baru sadar. kita tersadarkan. Emang kayak begitu orang biasanya bandel, kena tamparan baru berubah biasanya gitu. Iya. Tapi bandelannya nggak yang bandel-bandel banget ya. Iya. Boleh kasih tau nggak? Ngapain lu emang? Aduh. Ya, jangan. Bahaya. Oh nggak salah nyolong besi apa nih? Aduh, enggak. Hmm. Sebenarnya nggak boleh sih ya. Di Iya. pesantren itu kita main ini, remi. Ya. Dulu. Ya, Dulu. ya, itu Dan ada. reminya remi KW. Jadi kita bikin pakai kertas itu dipotong-potong. Yo ampun, serius? Iya. Wah lucu banget ini. Terus. Sering kesita dan kesita itu disobek aja. Nah, suatu saat ada yang bawa poker asli. Oh, poker asli. Poker asli.
terus main lah. Karena aneh lumayan jago waktu itu, Wih. jadi aneh diajak sama teman. Jadi turnamen sama kakak kelas. Kita main lah. Ada turnamennya? Iya. Berarti turnamen ilegal ya? Ilegal. Ini underdog nih, nggak ada yang tahu nih. Iya. Terus, wah seru. Udah gitu, itu kita satu kamar itu main semua. Cuma yang asli ada dua halakoh. Wah, Halakoh lain ya yang palsu-palsu itu yang bikinan. Datang keamanan, Keamanan. kepergok, iya. Dan dia berdiri di belakang aneh. Yang lain ada yang pura-pura tidur langsung pura-pura tidur, speak, ada yang speak ngobrol gitu. Aneh di belakang aneh nggak bisa kabur. Dah akhirnya Kena di situ. kena ketahuan sampai orang tua dan dah aneh taubat di situ. Sekarang masuk Libya, kalau nggak salah dia mau ngadain international remi kan di Libya. Wes, udah pensiun lah. Jadi hafiznya kapan? Lu hafiz Quran kan? Alhamdulillah. Iya, Lah. alhamdulillah. Jadi kapan jadi hafiznya kapan? Jadi selesai hafalan itu pas SMA. Oh, pas masuk SMA ya? SMA Jadi di? kelas 11, di Mabes juga. Lu bukan Ibnu Taimiyah ya? Bukan, jadi Ibnu Taimiyah SD doang. Sama numpang rumah di situ. Ya ampun, rumah lu dekat Ibnu Taimiyah tapi SMP SMA di Mabes. Di justru. Mabes. Oke. Iya. Jadi aneh waktu SD itu kan lulus, aneh pengen asrama. Oke. Terus kata orang tua aneh, kalau Ibnu Taimiyah terlalu deket, aneh istirahat aja bisa pulang. Oh iya, Kan dekat banget kan, tahu kan? Rumah dia benar samping Ibnu Taimiyah cuy. Sampingnya. Bogor ya. Jadi kayak sayang kalau asrama nanti pulang lagi. Ditawarin, mau nggak ke Jawa? Akhirnya aneh iyain. Akhirnya Di gitu. Jawa, di Jawa akhirnya. Oh. Memang kelas saya 80% hafiz sih. Salah satunya beliau. Lu jadi hafiz ketika SMA kelas berapa tadi, sorry? Kelas 11 kalau nggak salah. 11. Nah, tadi kan 11. target Ibnu Abbas setahun 2 juz. 2 juz. Nah, ini gimana? Kok bisa? Jadi setelah saya tobat itu, dapat hidayah, Langsung. dapat pencerahan dari kakak kelas. Antum kalau mau rubah hubungan antum sama manusia, antum rubah dulu hubungan antum sama Allah katanya. Wih, keren. Oh, di situ udah aneh, udah fokus aja sendiri. Aneh ya ngafal, belajar. Bisa Belajar tuh ya? nggak terlalu sih, Lu bisa. ada target gak dulu? Berapa halaman sehari? Bisa sampai 30 juz? Dulu Wah, bebas. sampai 2 lembar sih sehari. Oh, 4 pagi halaman ya? ngafal pagi doang. Iya. Pagi Pagi doang, doang. dua Iya, lembar. iya. Gokil. Tapi dicicil selembar-selembar. Iya, kenceng juga Pak itu. Iya. Pagi doang. Lagi zaman yang nge-push ya. Yang lain nge-push rank, ini nge-push Quran. Yoi. Setiap hafiz Quran selalu gue tanya cara murojaah. Nah, kan ngafal gampang, menjaga nih Itu susah dia. kan. Murojaah lebih Betul, susah dari ngafal nih. Kasih tau dong teknik murojaah lu gimana? Sama kayak yang disampaikan Wais tuh ya. Jadi 1 minggu tuh harus keputar minimal. Jadi sehari itu 5 juz lah. Lu sehari 5 juz? Katanya, gua enggak. Cuma gua karena kesibukan juga kan Iya, selain Nitya ngajar juga. Jadi kita bahas. 1 juz. Sehari sejus ya? Sehari Ya, wajar 1 juz. sih. Kadang kurang kalau jusnya lagi susah, kurang dari 1 juz. Kalau lagi gampang bisa lebih. Minimal banget sih, Minimal ini 1 kata-kata teman-teman gue yang hafiz juga sehari pasti sejus ya. Tapi nyiapin waktunya itu loh, Tang, kan pasti Iya. manusia kan ada futurnya, malesnya. Lu gimana? Saat males, gimana lu bisa ngelawan gitu gimana? Iya. Karena bi'a gua bagus ya di sana ya. Alhamdulillah. Bi'anya pesantren. Jadi ya ada motivasi sendiri sih. Jadi ya pengen jadi penghafal Quran tuh nggak cuma pernah hafal doang. Kita kan kelas kita banyak yang hafiz. Iya. Iya. Dulu deh, setelah lulus dari Ibnu Abbas, lu kemana nih? Aneh daftar ke Lipia Surabaya. Lipia Surabaya. Kita udah daftar karena Aneh tuh targetannya Jakarta. Aneh nggak pernah ada niatan daftar di Surabaya. Nggak pernah. Pas H-2 Surabaya, ternyata teman-teman Aneh banyak yang daftar ke Surabaya. Lumayan banyak. Tapi nggak pada lanjut ke Jakarta. Setelah ke sana ternyata diterima. Akhirnya nggak bisa lanjut Jakarta kan. Udah keluar. Waktu itu kenapa nggak daftar Jakarta? Kenapa ya? Karena nggak buka ya? Karena nggak buka. Oh, Dulu iya, sempat iya, ada iya. berita dibuka tapi ternyata ini Syariah info doang. palsu. Oh, info palsu. Iya, jadi nggak ada sebenarnya. Kita di sana kegiatan-kegiatan tuh lebih aktif sih di sana. Di Surabaya? Iya, kayak kemerdekaan Saudi Oke. yang mutasis kan. Iya, yang mau tasis. Ya. Itu kan kalau di Jakarta kita males-malesan lah. Wah, iya dong. Kalau di sono kita emang ya kita juga panitianya juga dan kita wajib hadir. Wajib hadir. Di Jakarta juga wajib sih, Iya. tapi ya kata Rois nggak usah hadir ya. Wah, kata saya lagi. Kayaknya kalau di Jakarta yang mutasis khusus ini ya, mahasiswa baru ya. Iya, betul. Oke, kemudian dari IDAT Surabaya, lanjut Syariah Jakarta kan? Syariah Jakarta. Oke. Kenapa lu milih Syariah? Kenapa nggak yang lain? Maksudnya, misalnya kayak UIM gitu, Iya. lu daftar nggak sih UIM? Wih, daftar. Oh, iya. Daftar. Terus apa lagi yang daftar?
semua kampus di Saudi kayaknya. Oh, daftar. Iya daftar. Dari zaman pengabdian itu, dari ngajuin ke Surabaya. Terus nggak Tapi diterima? setelah nggak ada, qadarullah belum ya kita. Sama, gue juga kok. Sama. Sama. Anak-anak Lipia juga kayaknya alumni ketolak. Ketolak sama Saudi itu kayaknya. Ya wajar lah. Tapi lu pengennya di mana emang UIM? Apa di? Pengennya UIM sih, tapi Apa ya? emang Lipia juga opsi juga. Jadi kalau nggak UIM ya Lipia. Waktu itu lu sempet dapet hadiah umroh kalau nggak salah ya? Iya. Boleh nggak ceritain nggak? Gimana ceritanya, gimana? Jadi waktu itu akhir tahun 2023 ya, kita lagi ujian. Iya. Kita lagi ujian tuh, masa-masa ujian. Ani ditelepon sama salah satu teman Ani. Oke. Jadi dia tuh aktif di partai gitu. Ani ditelepon, ditanya sama dia, Bin, temennya ada yang hafiz Quran nggak katanya? Ada bang katanya. Terus abang ini nanya, ada berapa? Butuhnya berapa bang? Banyak nih. Ada butuhnya tuh yang KTP-nya Jakarta Timur. Akhirnya dari Musyrif Kafilah tuh cuma ada satu. Ani ngajuin dia, tapi Ani sambil ngajuin juga. Oke. Kata dia coba aja. Alhamdulillah diterima berkasannya. Terus kita dites. Ditesnya sama siapa coba? So. Habib Usman. Wih, Sama Habib. gokil. Habib Usman tau kan? Tahu dong. Setelah dites. Ani tuh pas dites itu Pak, kita kan di salah satu resto dekat kampus. Abu Nawas kalau nggak salah. Oh, Abu Nawas, Abu Kemang. Nawas. Iya, tahu. Iya, Kemang. Jadi di sana kita di ruang tunggu gitu kan. Ani duduk di sana, Ani lihat, wah, ini muka-mukanya muka-muka orang mutkin semua. Yang ini Ani langsung minder. yang ngantri situ. Yang masuk ke situ yang ikut seleksi. Ani langsung minder, Pak. Ani mau pulang, asli. Ani mau pulang, udah nggak usah tes lah. Kalau Ani emang nggak lolos, ya berarti udah jelas lah wajar. Pantes. Tapi kalau kalau ternyata Ani lolos kan alhamdulillah banget. Ya udah akhirnya Ani coba Ya, aja. tes aja dulu. Tes Iya. aja. Ternyata diterima. Diterima. Iya, lolos, alhamdulillah. Berapa orang waktu itu yang nyeleksi? Jadi target beliau itu beliau mau ngumrohin 100 hufaz katanya. 100. 100. Karena sebagai salah satu bentuk tawasul beliau, tawasul bil amal solihah kata beliau. Ya. Jadi beliau sebelumnya ngumrohin kiai-kiai sana, kiai Jakarta Timur katanya. Yang daftar 100-an juga, 100 lebih dari Jakarta ya. Oke. Ternyata yang lolos itu 19 orang, Bang. 19. Iya. Pas lu tes di Abu Nawas itu berapa orang? Iya. Rame itu. Rame. Beliau ini kan asal kotanya Palu kalau nggak salah. Beliau dari Palu itu udah ada 49 orang kalau nggak salah. Jadi udah ada 40-an orang. Jadi kita total kemarin itu 70-an, 70 orang diumrohin sama beliau. Rame juga ya. Dan umrohnya nggak cuma umroh kita. Apa? Ingat nggak hotelnya di mana? Oh iya. Hotel bintang 5 lagi. Hotel bintang 5 di Tor. Iya, by the way waktu itu dia umroh, gue juga umroh. Jadi Iya. barengan gue nggak tahu dia orang umroh kan. Awal-awal dia story kan di bandara. Apa kata-katanya lu pengen pergi apa gimana? Gue tanya, Iya, lu mau pindah sekolah gitu kan? Enggak, gue umroh doang lah. Sama, akhirnya ketemuan sama dia. Iya, jadi aneh juga izin ke Pak Rois ya. Ternyata Roisnya juga izin juga. Ketemu kita di sana di Mekah ya. Di Mekah Di gitu. Mekah. Tapi mepet itu gue udah mau ke Madinah, dia baru Iya, nyampe kalau baru nggak salah. nyampe. Oke, berarti dari 100 orang, 19 orang doang kena Iya, seleksi di Jakarta. yang lolos. Waktu itu. Ya memang gitu sih ya. Gue setiap orang umroh tuh selalu ketemu orang yang dia mikir kayaknya gue nggak mungkin deh ke umroh tuh nggak mungkin. Tapi dengan rezeki Allah lu kalau udah dipanggil ke sana maupun Alhamdulillah. gimana caranya, ya begini contohnya ada seleksi meskipun 100 orang beliau kena lolos, ya udahlah emang rezeki Allah. Kalau udah dipanggil mah insya Allah pasti akan umroh insya Allah pada waktunya insya Allah ya. Jadi apa yang lo rasain pertama? Itu pertama kali umroh itu berarti ya? Yang kemarin kedua. Kedua ya? Kedua. Aneh sebelumnya pernah sama orang tua dulu. Jadi hadiah apa ya? Selesai hafalan. Aneh belum selesai dulu. Keren banget. Iya, salah satu motivasi yang nyelesain juga itu ngerasa utang kan. Oh. Jadi kakak Ani udah selesai, orang tuanya ada rezeki kebetulan kan, diberangkatin umroh kakak Ani sama Ani sekalian. Ani waktu itu baru 15 juz kalau nggak salah, baru setengah. Jadi utang setengah. Wih, Jadi Ani keren. harus nyelesain. Gas, udah dikasih hadiah gas. Iya. Oke, by the way lu berapa bersaudara sih kalau boleh tahu? 6 Lu 6 enam? saudara. Iya. Boleh di breakdown nggak? Yang pertama, Pertama cewek, kakak Ani, Lipia. Lipia, Oke. syariah. Udah lulus, baru lulus kemarin. oh baru lulus Baru lulus kemarin. Alhamdulillah. Iya. Kedua, Kedua Ani. oh lu kedua. Ani kedua. Kakak lu itu yang baru nikah itu nggak sih? Yang baru nikah ya kemarin. iya, Satu iya. itu doang. Oke, Kakak Ani. dua. Tiga, Ketiga nih ada nih cewek di Stikzat. Sebenarnya dia makbul juga Lipia. oh udah keterima. Waktu idat itu kan dia diterima idat. Cuma adiknya kan latar belakangnya tahfiz ya. Dia pondok tahfiz. Oke. Jadi dia tes di Zat juga dan diterima di Zat beasiswa. Zat tuh apa? Kampus apa? Stikzat kampus. Oh kampus. Sekolah Tinggi Ilmu Quran.
Akhirnya ke situ, pilih situ. Akhirnya sebenarnya dia pengen LIPIA, tapi aneh sama kakaknya nyuruh dia buat ke Z itu. Oh, kenapa lu? Pertama biar hafalannya lebih terjaga. Oke. Karena dia yang lebih ini banget ke Al-Quran ya, dari keluarganya. Terus kedua, biar dianya lebih terjaga juga. Di sana asrama. LIPIA kan bebas. Iya, di sini Sampingnya ada kos. kan LIPIA ada Abdul, selalu aja. Apa? Z, stick Z. Baru denger gue. Stick Z. Itu beasiswa apa bayar? Berbayar. Oh, Jadi yang beasiswa itu khusus, jalur khusus dan ada tesnya. Nomor 3. Nomor 4 adanya cowok yang pernah nih bawa ke kelas. Oh iya, ini agak dan ilegal sekarang ya. Agak ilegal ya. agak ilegal ya. Tapi belajar deh. Ya. Belajar dan alhamdulillah dia sekarang resmi jadi mahasiswa. Oh, udah terima? Makbul. Wih, Langsung keren. syariah. Oh, syariah? Langsung syariah. Gokil. Nggak idat dong? Nggak idat. Wih, keren. Masai tadi. Dia di mana Ibnu Taimiyah? Dia di Al-Irsyad. Ini Al-Irsyad cabang apa namanya? Malang. Al-Irsyad Tengaran 7. Al-Irsyad mah udah pasti tembus, Pak. Udah terpercaya. Kelima? Alhamdulillah. Kelima Qadarullah udah meninggal. Oh, Jadi sorry nggak pas tahu. di umur dia kedua tahun ya Qadarullah meninggal. Keenam itu ya. Keenam yang kecil. Iya. Yang sering lu Jarak- foto kan? Iya. Nah, ini Jaraknya jauh banget. berapa dia umur berapa? Dia sama Ani selisih 20 tahun. Ya Allah, jauh banget. Dia dong. sekarang 3 OTW 4 tahun lah. Ya lu sayang banget ya sama dia lu ya. Ini gokil nih. Waktu itu orang tua lu umroh ya semuanya ya? Apa yang Iya sama Oh, adik-adik. dia sama adik paling kecil Berdua. dimasakin, diajak jalan-jalan sore-sore. Wah, memang udah cocok jadi ayah ini Iya. ya. Tinggal dicari ininya aja, partnernya aja. Oh ya, beliau juga seorang hafiz dan sekarang menjadi musrif ya. Musrif Musrif. di pesantren Kafilah Di ya. pesantren Kafilah. Kafilah, oke. Tugas lu apa sih? Musrif itu tugasnya Jadi ngapain? kalau di Kafilah nih agak unik dia. Kenapa nih? Musyrif itu musyrif tahfidz. Jadi kalau musyrif-musyrif yang biasa pondok-pondok kita ketahuin, yang ngurus santri, keseharian santri, itu di sana namanya wali asrama. Oke. Jadi ada petugas sendiri dengan job desk itu. Jadi kalau kita musyrif tahfidz aja. Musrif hafiz ya. Iya, tapi kebetulan aneh ditempatin di kelas 7. Spesialisannya di kelas 7. Pegang kok SMP berarti. Kelas 7, iya. Apa ya, kita ngebangun pondasi buat anak-anak. Iya. Jadi salah satu program Kafilah itu bagusnya kelas 7 itu tahsin, 1 semester. Iya, Full setuju tahsin. dulu. Gue Iya. setuju begitu malah. Full tahsin. Setuju Iya, gitu. jadi karena buat memperbaiki bacaan. Karena Setuju. sejauh ini kan mereka bacanya cepat-cepat. Di sana bagus. Kalau dari segi hafalan mantep, Pak. Karena dia ujiannya setoran. Kita kan ujian biasa dites kan. Dia Lucu setoran. banget. Ujian 10 juz, setoran 10 juz. 20 juz, setoran 20 juz. Setorannya itu bukan soal guys, setoran full 12 juz, 12 juz ya Iya. gitu. Lu selesai berapa hari tang itu? Kita dikasih waktu 5 hari. Ah 5 hari. 5 hari. Anak-anaknya kasih waktu 5 Lu hari. satu guru megang berapa murid? Kelas Oke. 12 tuh biasanya kita megang 20 jusan. Ya Allah. 20 juz. Abis itu ujian reguler anak-anak yang lain. Oke. Itu sekitar 45 juz. Jadi total 65 juz sekali ujian semester tuh. Gitu. By the way, gue dulu sekolah gue deket situ, nggak deket-deket banget sih. Lu tau rumah sakit Pasar Rebo nggak? Tahu? Nah, depannya itu Emis dulu, SMP gue. Oh. Gue kalau futsal, ekskul futsal di Kafilah justru. Oh. Iya, ada Iya, lapangan ya kan? Seberangnya ada, kan? iya. Gue tahu itu gede tuh lapangannya. Iya. Di sana ada boarding, ada full day. Kalau boarding khusus ikhwan, full day ada akhwatnya juga. Udah hot Ada juga. akhwat juga. Lu ngajar Ada yang? full day. Ikhwan. Enggak full day tapi. Boarding. boarding. Aneh pernah ditawarin ini ngajar full day akhwatnya, bilang jangan set, aneh takut gak kuat. Masalahnya yang SMA, Pak, yang kelas-kelas 11 Wah, gitu. agak Waduh. sulit sih, ya, agak Sulit ya. tergoyahkan. Ngajar itu kan berat, Iya. Pak. Gua tahu lah, ngajar tuh susah lah. Lu gimana menghadapi anak-anak SMP ini gimana? Oh itu berat, Pak, tapi lebih berat anak SD sih. Diminta sama salah satu guru SD lah. Jadi hari pertama ngajar di SD itu ditantang berantem, Pak. Jadi anak-anak kecil itu, anak-anak kecil, Mas, padu yuk gitu, langsung di fuck gitu. Yo ampun. Nah, Mas iya. Mas padu yuk itu berarti, Bang, ribut yuk gitu. aneh hari pertama nih senyumin aja. Itu di mana itu? Di mana itu? Aneh di Sragen. Yo. Dulu pada usil-usil biasa, anak-anaknya usil sama semua gurunya. Tapi kalau aneh ada cara sendiri. Ah, kasih tau dong gimana? Boleh kasih tau? Jadi satu kelas 6 ini usil, gedor-gedorin pintu. Waduh. Aneh buka, oh anak iseng. Aneh tungguin di pintu. Pas dia gedor lagi, aneh ambil tangannya, aneh bawa ke kelas, aneh angkat deh papan tulisnya. Agak serem sih. Agak serem sih. Aneh angkat doang. Aneh nggak mukul, cuma aneh marahin gitu doang aneh. Wah, anak gitu kan. Terus anaknya kena mental, Pak. Iya, Anaknya iya dong. takut dan satu anak itu dong yang aneh marahin. Terus dia keluar, dicerita ke temennya kan. Udah langsung. Buset, ini nakutin nih. Rame. Akhirnya
setiap aneh ngajar kelas di mana aja, anak-anak gak ada yang berani berdiri. Oh, emang Jadi harus aneh. ditatar ya. Kita awal-awal perkenalan dulu, kita senyumin dulu lah. Pas ditantang gitu kita senyumin dulu. Iya. Habis itu mereka udah paham, udah. Ya. Tapi bukan berarti aneh ditakutin. Aneh direbutin, Pak, di Wih. kelas itu. Makanya bahkan guru SD-nya itu minta aneh buat ngajar anak kayak privat. Iya. Aneh nggak tahu ya kenapa anak-anak tuh ngerebutin. Jadi kita kan nggak ada jadwal pasti. Saat ini megang kelas ini. Dulu awal-awal tuh masih bebas kita mau ngajar kelas yang mana. Yang penting bagi tugas saja. Per kelas 2 orang. Aneh direbutin. Keren, Jadi ya? iya, jadi yang kelas 5 minta aneh ajarin. Anak-anak kelas 1 2-nya nggak mau ngalah, tarik-tarikan gitu. Waduh. Sampai nangis-nangis, Pak. Waduh. Pantas Padahal nih. aneh katanya galak katanya, tapi kok direbutin gitu ya. Makanya dia nggak mau ngajar ukti yang full day ya. Direbutin juga ntar. Bahaya nanti. Aduh, keren. Repot juga kalau ditarik ya. Apa yang kalau di SMP Kafila ini Di gimana? SMP ini, nah, kelas 7 yang lumayan berat. Awal-awal tuh mereka random, Pak. Ada anak yang hiperaktif, ada yang anak yang kalau ngomong nggak ngerem. Pasti. Ada yang, iya, Unik, kita Pak. marah juga ngejawab dia gitu. Iya. Ya, hari-hari pertama kita biarin dulu. Oke, wajar. Kita senyumin dulu, karena biar mereka betah dulu. Nah, Habis itu baru biarin, kasih biarin. paham. Besok ajak boxing ya. Biom Ya, langsung. alhamdulillah ini nggak pernah main Oh, tangan. nggak. Nggak pernah main tangan, Ada, tapi ada. alhamdulillah anak-anak tuh nurut. Tapi lu apa? Gimana caranya lu kayak kemarin bagi-bagiin? Main psikologis aja sih, Pak. Oh, Maksudnya, contoh gimana? Kayak misalnya di kelasnya nih ngajar, pokoknya nggak boleh ada yang tidur, nggak boleh ada yang ngobrol sendiri. Dan mereka udah paham, alhamdulillah. Keren. Gue pengen tuh kayak Jadi, gitu tuh. jadi kita emang harus negesin. Kita boleh friendly, tapi jangan sampai kelewat batas banget. Anak-anak kalau diturunin tuh, anak zaman sekarang, kalau diturutin ya, itu mereka bakal kelewat batas biasanya. Ketika ada yang buat salah, aneh marahin saat itu. Suasana kelas tuh emang tegang, beneran tegang. Anak-anak tuh iya, bahkan yang ini sampai mau nangis. Aneh nggak aneh apa-apain, cuma marahin doang gitu ya. Aneh marahin doang. Tapi habis itu aneh cairin lagi suasana. Terus di akhir aneh simpulin, kalian gimana? Kalian milih ustadz yang pertama kalian kenal, yang apa, friendly, kita bercanda, kita cerita-cerita lah, atau yang kayak tadi tegang? Ya mereka pada kompak jawab yang pertama kan. Nah, kalau kalian mau kayak yang pertama, kalau kalian santai, kalian nurut, saya juga bakal santai. Tapi kalau kalian cari gara-gara, kalian tahu Ustadz kayak gimana gitu. Jadi pas anak-anak itu ada berbuat salah, misalnya tidur atau ngobrol, aneh ngeliatin aja. Kita liatin aja. Nanti mereka ngelirik, langsung ngaji sendiri. Keren. Berarti lu udah Ada- punya wibawa banget lu. Iya, jadi ngebentuknya di awal. Kalau kita ngebentuk di tengah tuh udah susah. Susah ya? Udah susah. Misalnya kita image kita di santri udah, oh ini santri suka bercanda, udah nggak bisa. Alhamdulillah bisa kontrol emosi. Jadi ketika kita marah, biasanya nggak dikuasain sama guru-guru. Kalau udah marah, udah suasana kelas hancur. Ya. Nggak bisa lanjut lagi. Terus juga abis itu masih kayak diem-dieman gitu. Kalau aneh nggak, Iya. iya kalau aneh nggak, iya aneh ngejelasin ke anak-anaknya juga. Aneh nggak pernah benci kalian. Oke. Tapi aneh benci sikap kalian itu yang kayak gitu gitu kan. Jelas. Kalau kalian kayak gitu, Ustadz bakal terus marah. Mau kamu udah gede. Tapi kalau kalian nggak gitu, ya Ustadz bakal biasa lagi. Nah, ini menarik. Iya, jadi kayak gitulah. Menarik nih. Aneh punya standar, Pak. Jadi buat menghindari anak itu tidur, aneh ngambil tindakan pencegahan. Jadi biasanya orang tidur tuh kan kalau duduk di kursi ya, karena kayak gini, karena gini gitu kan. Jadi aneh nggak ngebolehin anak-anak kayak gitu, apa berpangku tangan Boleh, gitu, jadi harus nggak boleh atau gini, ya harus kayak gini. Terus senderan boleh sesekali, tapi nggak boleh yang senderan gini banget sampai ketiduran nanti. Jadi mending kita ngambil pencegahan aja. Dan alhamdulillah sedikit yang tidur, kecuali yang emang anak-anak yang emang ngantukan banget ya, baru kita tahap berikutnya kita hukum gitu. Jadi, Keren deh. Gue gak nyangka lu bisa begini, gokil sih. Guru-guru banget nih, lu emang udah cetakan guru banget nih. Tolong Kafila naikin jabatan dia ya, tolong ya. Keren. Kita liburan Soifiah pertama 2023, liburan panjang pertama. Kita nggak sekelas sih, kita ngadain jalan-jalan ke rumah lu kan, ke Iya. Bogor. Emang rumahnya keren, dingin, di bawah kaki gunung apa sih itu? Gunung Salak. Gunung Salak ya? Gunung Salak. Emang dingin banget, seru. Nah waktu itu kita berenang kan, pertama kali Bintang buka baju, gokil, six pack bro, badannya jadi. Lu kok lu bisa sih six pack gitu, lu apa latihan tiap hari ya bagaimana? Iya, kayak yang dulu aneh bilang, aneh kan dulu sempat bandel, jadi aneh sering dihukum, sering push up. Oh, Dan iya, aneh justru. walaupun aneh udah tobat ya, tapi tetap aneh ngelakuin satu pelanggaran member. Jadi aneh ngelanggar itu terus.
Tapi itu pelanggaran ringan. Oke. Apa Pak? Kira apa? Telat sekolah. Iya. Jadi karena kan mandi persiapan. Jadi aneh biasa tuh antrianannya udah paling depan, aneh tinggal mandi. Aneh suruh orang lain. Duluan. Aneh emang ngincer push up-nya itu. Jadi sekali push up kita 50 hukuman itu. Dan aneh 50 itu tanpa berhenti dan nggak ngos-ngosan, nggak keringetan. Karena udah terbiasa. Sampai yang hukum itu kan dulu kan 20, 30, 50, 70. Aneh masih biasa aja. Akhirnya kata ustadznya apa? Ini Bintang jangan dihukum push up, senang deh. Akhirnya disuruh jalan jongkok waktu itu kita. Setelah disuruh jalan jongkok, sakit ini aneh kan Pak. Iya. Udah aneh kapok, udah nggak telat lagi. Karena aneh ngincer dari telat itu, aneh telat cuma 2 menit gitu. Jadi emang nunggu gerbang dikunci, aneh baru keluar gitu. Yo, Dulu zaman-zaman gabut ya. Berarti dia semakin dihukum semakin kekar gitu justru ya lo ya. Tapi serius dia badannya berotot bro. Jadi lu rutin aja sih. rutin setiap hari lu push up apa gimana? Dulu di zaman santri ya. Jadi sekarang udah mulai lagi. Tapi serius ya, gue baru kali ini menemukan Gen Z yang sangat soft spoken kepada orang tuanya. Tapi jujur ya, gue dengar waktu dia nelpon orang tuanya, ibunya gitu. Di mana Mi? Gini, wih selalu positive vibes gitu. Wih keren banget, gue jadi nyontohin gitu dong, keren. Emang lu gimana? Kalau gue agak di mana lu? Nggak maksudnya gue nelfon nih biasa aja, di mana Bu gini. Tapi kalau Bintang tuh di mana Mi? Ini mana? Wih kayak senyumnya ada gitu meskipun nelpon gitu. Keren sih lu. Bisa begitu. Harus Ya? menjiwai lah. Wih, emang satu keluarga lu begitu kali ya? Iya emang semua alhamdulillah. Keren. Waktu itu juga kita kan ke rumahnya dia kan, jalan-jalan gitu kan. Meskipun kita sempat di prank emang nih sama orang ini ya, emang agak kurang ajar nih emang nih. Minggu pagi nih dia bilang, ayo kita ke sungai, seru. Malah leg day, melewati batu-batu, kita hiking. Tang mana sungainya Tang? Ada nanti kok. Masih melewati lembah, lewati hutan. Sampai sana? Iya, mana sungainya nih. Sampai sono. Kubangan, hanya kolam kecil ya ampun, udah di prank. Tapi tahu nggak Pak? Itu dulu itu batu-batu itu sungai. Segede Ketahuan, itu, iya, itu iya. sungai. Iya. Jadi rusak tuh kalau nggak salah karena ini ya penambang pasir. Itu ada air terjunnya juga sebenarnya Pak. Ada tuh Tinggi kok, iya. Gue sempat lihat yang Ada tinggi, nah, tinggi batu itu. bagus Pak. Dan dalam lumayan air terjunnya segini lah di bawahnya. Kita bisa berenang juga. Jadi kering banget ya. Jadi kering. Jadi sebenarnya ada jalan cepet, jalan pintasnya ada. Itu nggak lewat batu-batu, landai. Dia malah lewatin batu-batu sengaja. Oh, ini agak susah. Mungkin lebih bagus lagi sungai ini. Karena effortnya sangat seru nih. Agak susah nih. Sampai ujung kok banget. Apa momen terindah di kelas syariah, sejak syariah? Pas main ke ruangan itu palingnya. Kayaknya udah Selain di kelas. Ya itu, kalau di luar kelas. Kalau di dalam kelas apa? Emang pelajaran favorit lo apa sih? Gue sih sebenarnya tertarik ke ini, tafsir. Oh, tafsir. Sama ya fikih juga. Cocok lah Cuma sama agak, background lu lah. iya, karena gue pengen apa ya? Kan selain itu kita ngebantu hafalan kita juga gitu loh. Nggak cuma hafal doang, kita tahu apa yang kita baca. Ustadz Faris kan enak banget. Terus setelah itu? Setelah itu, aduh, udahlah. Yang tahu-tahu aja ya. Kita masuk ke sesi pilih cepat. Jadi ada 2 pilihan. Aneh-aneh sini ya. Ada 2 pilihan, Anda cukup pilih salah satu. Lipia Surabaya atau Jakarta? Lipia Jakarta. Orang-orangnya atau suasananya? Ya bebas. Pilih doang. Surabaya sih. Surabaya. Oke, tolong ya si Un Jakarta nih dia lebih milih Surabaya ya, tolong ya. Sekolah Ibnu Abbas atau sekolah Kafila? Kafila sih. Kafila. Iya. Jadi guru tetap di Kafila atau jadi mudir di Ibnu Taimiyah? Aneh banget ya. Aneh jadi mudirnya ya. Jadi mudir Ibnu Taimiyah. Yoi. Ibnu Taimiyah ini sebenarnya bagus banget dari bangunannya. Nanti udah pernah masuk belum? Sholat doang ya? Sholat. Kemarin itu kan pas acara kakaknya kan Dr. Badr, Dr. Najus pada kesana. Iya. Itu komennya pada bagus semua. Jadi lu foto waktu itu bagus banget emang Iya, gedung bagus nikahannya. banget. Iya, Itu di gedung gedungnya. utama apa aula sih? Yang nikahan di apa aulanya. aulanya? Gedung itu pernah jadi ruangan pertemuan ulama ASEAN kalau nggak salah. Oh, Makanya gedungnya udah bagus gila, banget, gede nggak banget. perlu didekor Pak. Kalau lu punya kekuatan, lu bisa melindungi satu tempat. Ini ada 2 tempat yang akan hancur nih. Apa aja tuh? Satu gedung Kafila, satu gedung Lipia. Lu milih menyelamatkan gedung yang mana? Berat nih Pak. Pilih doang. Kalau gue punya kekuatan dua-duanya sih ya. Ya satu doang nggak? Satu Kekuatannya terbatas cuma satu doang nih. Kebetulan udah habis nih salah satu nih. Iya. Lu akan melindungi gedung yang mana? Berat. Lipia mungkin ya. Gedung Lipia karena
Lipia kan calon-calon ulama ya, insya Allah dengan melindungi Lipia dapat terus berkembang ya. Oke, itu saja ngobrol sama Bintang. Wih, seru banget, banyak pengalaman yang gue belum tahu dari dia. Keren banget, ternyata dia guru yang sangat berwibawa. Yoi, tapi juga six pack. Yoi, six pack juga. Terus juga Hafiz Quran juga. Soft spoken, sayang sama keluarga, keren. Kapan nikahnya? Iya. Itu dia. Belum ada ya? Kalau ada yang minat, Loker paling loker. Udah mapan langsung aja gas. Dulu. Amin. Setelah S1 kali ya, S1 apa? Pengennya sih sekarang ini ya, cuma belum kelihatan ya. Keren. Biasa gitu, ntar juga lama-lama nyebar undangan gitu. Asik. Amin. Oke. Rois kita nih sebenarnya udah cocok banget. Rois, saya MC. Oh iya, MC kita nih. Kalau di luar, di balik layar ya, cocok banget. Enggak. Saya hanya MC yang sibuk. Oke, itu saja Bintang. Terima kasih banyak, dia jauh-jauh dari Kavila, rumah di Bogor, terus ke Bekasi nih buat syuting. Respect Bintang. Semoga sukses selalu lah. Amin. Terbaik, bisa S2, bisa membanggakan keluarga, udah membanggakan sih, karena udah jadi Hafiz ya kan, udah memberikan mahkota nanti insya Allah ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Bintang. Sampai jumpa. Sama-sama, Stalkers, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Makasih. Dadah.